Selamat siang Pak Bintang. Pada hari ini, perkenalkan nama saya Naomi Vanesia dengan NIM 221003. Dan teman saya Christopher Sufrizal Gea dengan NIM 221006. Dan Leovandi Susanto dengan NIM 221002. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang monitoring dan controlling project fase. Yang pertama itu ada isu log dan change log. Yang pertama isu lognya itu, yang pertama ada isu teknikal. Description-nya itu triplek sangat keras dan sulit untuk dibolongi agar pipa foundation dapat masuk ke dalam alas abutment. Di reportnya sama Christophorus, di assessment-nya sama Leovandi sebagai PM, priority-nya medium, di reportnya pada tanggal 7 Oktober 2021, dan diselesaikan pada tanggal 14 Oktober 2021. Tindakan yang diambil adalah pembuatan alas kerangka abutment diganti dengan stick es krim sehingga mudah dibolongi. Lalu yang isu log kedua, ada teknikal juga isunya. Description-nya itu pilar dapat merekat dengan kuat yang menyebabkan pilar goyang dan roboh. Jadi di reportnya sama Naomi, di assessment-nya sama Leovandi sebagai PM, priority-nya height, data di tanggal di reportnya itu pada tanggal 14 Oktober 2021 dan penyelesaiannya itu pada tanggal 22 Oktober 2021. Tindakan yang diambil itu pemasangan pilar diubah dengan metode pengecoran menggunakan semen sehingga pilar dapat berdiri dengan kokoh. Lalu yang ketiga itu ada isu log teknikal lagi. Description-nya itu kaca tampak timbul melebihi dek karena milimeter kaca yang lebih tebal dibandingkan dengan dek jembatan. Di reportnya sama Naomi Vanesia, di assessment-nya atau disetujuinya sama Leovandi Susanto sebagai PM, dan priority-nya height, data tanggal di reportnya itu pada tanggal 28 Oktober 2021 dan diselesaikannya itu pada tanggal 28 Oktober 2021. Tindakan yang diambil adalah dek diamplas terlebih dahulu, lalu kaca ditempel ke bagian tengah dek. Lalu isu log yang keempat adalah time. Description-nya itu waktu pengerjaan maket tidak cukup. Di reportnya oleh Naomi Vanesia, disetujuinya oleh Leovandi Susanto, priority-nya height, di data tanggal di reportnya itu 28 Oktober 2021, dan tanggal penyelesaiannya itu 30 Oktober 2021. Action yang diambil itu penambahan waktu pengerjaan maket sehingga dikategorikan sebagai keterlambatan proyek. Terus yang isu log yang kelima itu ada isu research. Description-nya itu kurangnya bahan dalam pembuatan maket. Di reportnya sama Christopher Sufrizal Gea dan disetujuinya oleh Leovandi Susanto. Priority-nya height. Tanggal di reportnya itu tanggal 15 Oktober 2021 dan penyelesaian tanggal penyelesaiannya itu 15 Agustus 2021. 15 Oktober 2021. Action yang diambil itu membeli bahan lagi agar market dapat diselesaikan. Terus yang masalah yang isu log ke-6 adalah masalah cost. Description-nya itu biaya pembuatan market melebihi rencana anggaran. Di reportnya sama Naomi Vanesia, assessment-nya atau disetujui oleh Leovandi Susanto, priority-nya height, tanggal di reportnya itu tanggal 29 Oktober 2021 dan diselesaikan pada tanggal 30 Oktober 2021. Action yang diambil itu menambah anggaran biaya untuk membeli bahan tambahan membuat maket. Lalu ada change log. Change log ini project name itu Changjiajie Bridge.
project sponsornya itu Angel Sufrizal Gea. Yang pertama itu originator yang pertama ada Christopher Sufrizal Gea. Deskripsi perubahannya itu perubahan bahan alas kerangka abutmen dengan stick es krim sehingga dapat menembus pipa foundation dengan mudah. Itu scope impact-nya itu mempercepat untuk lanjut ke words packet selanjutnya. Spending impact-nya itu adanya biaya tambahan yang dikeluarkan untuk stick es krim. Schedule impact-nya itu terhindar dari keterlambatan. Dan ini di-approve. Lalu yang kedua, changelog yang kedua ada originatornya Naomi Vanessa. Deskripsi perubahannya itu pemasangan pilar menggunakan metode pengecoran menggunakan semen. Scope impact-nya itu memperlambat untuk lanjut ke words packet selanjutnya. Spending impact-nya itu biaya yang dikeluarkan lebih untuk mengganti lem tembak dengan semen. Schedule impact-nya itu waktu pengerjaan maket terbuang. Dan ini juga di-approve. Lalu yang ketiga, originatornya itu Naomi Vanessa. Deskripsi perubahannya itu deck diamplas terlebih dahulu, lalu kaca ditempelkan ke bagian tengah. Scope impact-nya itu memperlambat untuk lanjut ke words packet selanjutnya. Spending impact-nya itu biaya tambahan untuk memperkerjakan pekerja. Schedule impact-nya itu waktu pengerjaan maket terbuang. Dan ini juga di-approve. Lalu yang keempat, itu originatornya Naomi Vanessa. Deskripsi perubahannya itu menambah waktu pengerjaan maket karena kurangnya waktu pengerjaan. Scope impact-nya itu maket dapat dikerjakan hingga selesai. Spending impact-nya itu biaya tambahan untuk memperkerjakan pekerja. Lalu schedule impact-nya itu terjadi penambahan waktu pengerjaan maket dari schedule awal. Dan ini juga di-approve. Lalu changelog yang kelima, itu originatornya Christopher Sufrizal Gea. Deskripsi perubahannya itu membeli bahan lagi agar maket dapat diselesaikan. Scope impact-nya itu perbedaan kualitas bahan karena toko yang berbeda. Spending impact-nya itu terdapat biaya tambahan untuk membeli bahan-bahan yang kurang. Schedule impact-nya itu waktu pengerjaan terbuang. Dan ini juga di-approve. Terus changelog yang keenam, originatornya Naomi Vanessa, deskripsi perubahannya itu menambahkan anggaran biaya untuk membeli bahan tambahan membuat maket. Scope impact-nya itu maket dapat dikerjakan sesuai plan awal. Spending impact-nya itu terjadi penambahan biaya. Schedule impact-nya tidak ada. Lalu dan ini juga di-approve. Pada saat ini kurva S sekarang itu seperti ini. AC dan EV-nya ini masih tertinggal dengan PV-nya. Baik, lanjut. Saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu analisis nilai kinerja. Yaitu PV-nya yaitu 208.753, AC-nya yaitu 179.370, PV-nya yaitu 145.370 rupiah, dan lanjut ke CV yaitu EV-nya yaitu EV dikurang AC yaitu 145.370 dikurang 179.370 rupiah. Jawabannya yaitu hasilnya yaitu min 34.000. Dan SV-nya, rumus SV-nya yaitu EV dikurang PV
yaitu 145.370 dikurang 208.753.000, yaitu hasilnya min 63.383. Lanjut SPI-nya, yaitu rumus SPI-nya yaitu EV dibagi PV, yaitu 145.370 rupiah dibagi 208.753.000 rupiah, hasilnya yaitu 0,69 atau begin of schedule. Dan CPI-nya yaitu rumus CPI-nya yaitu EV dibagi AC, yaitu 104.370 dibagi 179.370, hasilnya yaitu 0,81 atau cost over planetnya. Lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat dari diagramnya, yaitu seperti berikut. SPI-nya berwarna hijau, CPI-nya berwarna merah, CV-nya berwarna biru, dan SV-nya berwarna orange. Nah, min-nya dapat kita lihat daripada tabel tersebut, yaitu min-nya seperti min 3.618.000, yaitu CV-nya yaitu seperti yang warna biru 316.000, akan menurun. Itu yang disebut dengan disebut dengan min. Dan lanjut, cost and time forecast-nya yaitu EAC atau estimate at complete sama dengan BAC bagi CPI, yaitu 235.753 dibagi 0,81, hasilnya yaitu 291.053 rupiah atau cost over planet. ETC-nya estimate to complete-nya yaitu EAC dikurang AC, yaitu 291.053 dikurang 179.370 rupiah, hasilnya yaitu 111.683 rupiah. Dan TE-nya yaitu time TE atau time estimate-nya yaitu planet schedule atau dibagi SPI, sama dengan 8 dibagi 69. Hasilnya yaitu 11 minggu. Lanjut. Nah, kesimpulan dari data kinerja proyek kami yaitu berdasarkan hasil perhitungan SPI atau Schedule Performance Index. Indeksnya yaitu menunjukkan bahwa yang kami kerjakan yaitu jembatan Zhangjiajie Brig D mengalami keterlambatan pengerjaan. Proyek Make Zhangjiajie Brig D direncanakan selesai dalam waktu 8 minggu. Namun berdasarkan perhitungan TE atau time estimate menunjukkan bahwa Make Zhangjiajie Brig D diperkirakan akan rampung atau selesai dalam waktu 11 minggu. Saya Levon Sutarto akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, sekarang kita akan membahas decision tree analysis dari segi metode pengerjaan. Jadi kan kita udah tahu isu log dan change lognya, jadi kita akan membuat decision-nya. Pertama itu kan kita membuat maket jembatan Zhangjiajie Bridge. Nah itu dengan harga RAB-nya itu 235.753. Nah lanjut dan pembuatan abutment. Kalau misalnya kita nggak buat abutment, berarti marketnya nggak bisa berjalan. Jadi kita harus membuat abutment, lalu lanjut ke
pembuatannya menggunakan ini, maksudnya pembuatan kerangka abutmennya. Kalau misalkan dengan menggunakan triplek tuh agak ada kesusahan, resikonya waktunya terlalu lama, jadi akan menyebabkan kemungkinannya gagal. Tapi kalau misalnya kita buat kerangka abutmen dengan stick es krim, kemungkinannya sukses, dan resikonya itu penambahan biaya karena perubahannya dari triplek jadi stick es krim. Itu lanjut kita memasang pilar. Kalau misalnya kita pasang pilar, marketnya tidak akan berjalan, jadi kita harus memasang pilar. Dan lanjut penancapan pilarnya itu jika menggunakan dengan lem tembak tuh gagal, resikonya nggak kokoh dan akan menyebabkan marketnya tuh nggak bisa lebih lanjut lagi. Jadi kita masang pilarnya itu dengan semen, dengan resikonya penambahan biaya, tapi akan sukses. Lanjut ke pemasangan kaca dari decknya. Jika nggak pasang kaca, deck marketnya tidak akan berjalan. Jadi harus pasang kaca, dan kacanya itu timbul dari deck. Karena kacanya timbul dari deck itu ada dua decision yang ada dua pilihan yang muncul. Kalau misalnya dibiarkan, nggak rapi marketnya. Jadi caranya kita pilih cara yang decknya itu harus di atas bagian tengahnya. Dan yang menyebabkan market kita tuh sukses berjalan. Tapi resiko kalau di atas tuh makan waktu lebih lama. Lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas decision tree analysis dari segi time and resource. Jadi waktu pengerjaan market kita tuh nggak cukup atau melebihi atau mengalami keterlambatan dari waktu rencana atau waktu awal. Kalau misalkan dibiarkan saja atau kita ngikutin rencana awal yang 8 minggu, akhirnya marketnya nggak akan kelar atau nggak akan rapi. Jadi salah satunya cara tuh kita harus nambah waktu pengerjaan atau mengalami keterlambatan. Tapi resikonya itu penambahan biaya untuk membayar pekerja. Lanjut, kalau seminggu sekali pertemuan tuh bakal gagal karena dibuat buru, terus resikonya itu dibuat diburu-buru karena seminggu sekali doang, buat seminggu sekali pertemuan. Jadinya kita pilih untuk dalam seminggu itu ada 2 kali pertemuan pengerjaan market, dan resikonya itu penambahan biaya untuk membayar kerja. Tapi kemungkinan besar kalau seminggu 2 kali pengerjaan market itu akan sukses berjalan dan bisa lanjut ke work package selanjutnya, yaitu kalau misalkan kekurangan bahan, kalau misalnya dibiarkan saja itu marketnya nggak akan selesai. Jadi kita harus kekurangan bahan, kita harus beli bahan. Kalau misalkan kita pakai bahan yang seadanya itu kemungkinan besar gagal karena resikonya market tidak akan selesai, tidak rapi. Jadi salah satunya cara itu kita harus beli bahan yang kurang. Jadi kemungkinan besarnya market kita bisa sukses berjalan. Tapi resikonya dari beli bahan itu tentu saja penambahan biaya. Lanjut, kalau misalkan kita disuloknya tuh cost lebih anggaran. Kalau dibiarkan saja, marketnya nggak akan selesai. Jadi kita harus menambah anggarannya biar market kita sukses. Tapi resikonya itu biayanya itu yang dikeluarkan akan lebih banyak, yaitu melebihi plan awal. Kalau misalkan kita pakai anggaran seadanya, kemungkinan besar market kita gagal. Jadi marketnya nggak akan selesai. Nah, dari decision tree analysis tadi, ada beberapa perubahan yang diambil, yaitu perubahan metode pengerjaan market. Jadi rencana awal yang tadinya penggunaan triplek sebagai alas kerangka abutmen, kita ubah jadi penggunaan stick es krim sebagai alas kerangka abutmen. Tujuannya itu biar stick es krimnya itu alas kerangka abutmennya bisa masuk dengan mudah ke pilarnya. Jadi nggak makan waktu lebih banyak. Jadi bisa lebih cepat buat lanjut ke work package selanjutnya. Terus yang kedua tuh rencana awalnya penancapan pilar dengan lem tembak. Perubahannya penancapan pilar dengan semen atau metode pengecoran. Hal ini dilakukan karena kalau dengan lem tembak itu tidak kuat pilarnya, jadi nggak kokoh. Jadi
atau mudah roboh. Makanya kita ganti metodenya dengan cara pengecoran dengan semen. Biar pilarnya itu lebih mudah, atau bukan lebih mudah, tapi lebih kuat berdirinya atau lebih kokoh berdirinya, biar nggak gampang roboh. Nah, yang ketiga itu kaca langsung ditempel pada dek jembatan. Perubahan yang kita lakukan sebelum pemasangan kaca itu terdapat proses pengaplasan pada dek jembatan. Jadi tujuannya itu biar kalau misalnya diamplas, dek jembatannya tuh bakal terlihat nggak rapi, makanya kita harus amplas. Tapi sekali lagi dikatakan kalau pengamplasan itu akan memakan waktu lebih lama. Jadi di balik perubahan itu juga ada resiko-resikonya. Lanjut. Jadi dari decision tree analysis tadi terdapat kurva S perubahan jadwal juga karena adanya perubahan waktu pengerjaan market dan adanya perubahan dari RAB-nya atau rencana anggaran belanja. Nah, jadi yang awalnya 8 minggu kita ubah jadi 10 minggu. Kan di time estimated-nya itu kan kita dihitungannya itu perkiraan 11 minggu, tapi kita yakin market kita akan kelar atau rampung dalam waktu 10 minggu. Nah, untuk bobot mingguan kumulatif perubahan atau sigma P fraction-nya itu untuk minggu 10-nya kan Rp291.053. Nah, itu kita ambil dari EAC atau estimate at completion. Nah, lalu bisa dilihat dari kurva warna biru itu merupakan bobot mingguan kumulatif yang rencana awal itu masih cuma sampai minggu ke-8. Nah, untuk bobot mingguan kumulatif perubahan atau sigma P fraction-nya itu sampai minggu 10 itu akan rampung rencananya. Dan untuk yang kurva hijau itu, garis yang warna hijau itu biaya aktual terakumulasi atau sigma AC baru sampai minggu ke-7. Nah, untuk bobot unit terlambat yang tersisanya itu untuk minggu ke-1 Rp0 J nggak ada, J itu selesai. Terus minus 6.361 itu maksudnya nggak ada yang tersisa, tapi malah lebih. Terus yang minggu ketiga minus 10.108 itu lebih juga. Dan untuk minus 5.400 untuk minggu keempat itu masih wajar, AC-nya masih sesuai. Dia masih sesuai planning awal. Nah, untuk minggu kelima nih mulai dia mulai telat, jadi mulai ada yang terlambat. Dia telatnya itu sebesar 32.279. Nah, untuk minggu ke-6 22.227. Nah, untuk yang minggu ke-7 29.383. Nah, ini merupakan kurva S perubahan jadwalnya yang terbaru. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih.